Tadabbur Al-Quran, yakni melanjutkan surat Yunus. Insya Allah hari ini ayat 79 sampai 88. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Waqala, dan berkata Fir'aun I'tuni, engkau datangkan kepadaku bikulli, semua sahirin, penyihir, alim, yang paling pandai. Nah, jadi di sini Fir'aun ya beserta pengikutnya ini menolak keras ya dakwahnya Nabi Musa, maka dia ingin menantang ya, menunjukkan kekuatannya dengan memerintahkan ya kepada pemuka-pemuka kaumnya untuk mendatangkan ya pesihir-pesihir yang paling handal, yang paling ulung ya di negerinya. Nah, jadi diberikan ya dakwah tetapi menolak keras ya, maka Fir'aun justru semakin dengan kesombongannya ya, dia ingin menunjukkan kekuatannya. Nah, kemudian kita lihat ya yang terjadi. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma, maka ketika datang as-saharah, para penyihir, qala, berkata, lahum, kepada mereka, Musa, alqu, kalian lemparkanlah, ma, apa yang antum, kalian mulkun, kalian melemparkannya. Nah, maka ketika para penyihir-penyihir itu datang ya, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Nah, jadi Nabi Musa meminta mereka ya, para penyihir di seluruh negeri waktu itu ya, yang dipanggil Fir'aun ya, untuk mendahulukan ya, menunjukkan ya sihir-sihir mereka. Nah, maka falamma kemudian di ayat 81, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi dari ayat ini ya, pelajaran yang dapat kita ambil, Allah menegaskan bahwa Allah berjanji tidak akan membiarkan ya terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Artinya ya, mau sekuat apapun ya manusia yang memiliki tadi ya kekuasaan, kekayaan atau apapun sebagaimana Fir'aun ya dan kaumnya yang memiliki ya kerajaan, kekuasaan ya, kekayaan dan segala macam ya kekuatan dunia, tetapi ya ketika mereka melakukan kerusakan, yaitu keburukan yang sangat besar ya, karena Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan ya, dan kaumnya disuruh menyembah ya kepada Fir'aun, itu adalah kezaliman terbesar ya, kesyirikan yang paling besar. Maka Allah berjanji ya, apapun itu kerusakan ya, maka Allah akan menghanguskannya ya, artinya tidak akan membiarkan berlangsung terus-menerus. Jadi ya, apapun yang kita alami saat ini ya, terlebih ya saudara-saudara kita, jangan pernah kita lupakan ya di Palestina yang saat ini masih ya terzalimi, maka kita tidak boleh berputus asa ya, karena dari ayat ini Allah berjanji ya akan menghancurkan ya orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu kita terus ya sebagai umat Islam tentunya ya dari ayat ini melihat kerusakan dimanapun, kita harus tetap optimis ya, berusaha untuk terus ya berdakwah, kemudian berdoa ya menghilangkan ya keburukan-keburukan tersebut
dengan kita memaksimalkan ya kebaikan baik dalam diri kita, dalam keluarga maupun masyarakat dan negara ya, maka Allah berjanji ya akan menghancurkan tadi ya kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Nah, ini penting ya kita terus ya tentang Palestina ini, karena ini tugas kita sebagai umat Islam ya. Tidak boleh berhenti, karena di dalam Al-Qur'an sendiri ya Allah menegaskan bahwa selalu menggandengkan ya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Artinya memang itu adalah tempat yang harus kita jaga ya, kita pertahankan ya sebagai tempat umat Islam ya. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam hadis ya memerintahkan kita untuk berlelah-lelah ya, yang disunahkan ya, bahkan diwajibkan ya kalau ke Masjidil Haram bagi yang mampu. Hanya 3 tempat ya di dunia ini yang kita harus berupaya untuk datang ke sana ya, berlelah-lelah, mungkin mengeluarkan harta dan segala macam, yaitu yang pertama ya Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga itu adalah Masjidil Aqsa ya. Nah, karena itu tugas kita ya saat ini bagaimana kita bisa berkontribusi ya membebaskan Masjidil Aqsa. Yang pertama tentunya senantiasa kita tidak boleh berhenti mendoakan ya. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengirimkan ya baik bantuan ya maupun juga kita berusaha mendakwahkan ya, mensiarkan ya kondisi-kondisi mereka supaya terus ya perhatian dunia ini tertuju ya, jangan sampai dilupakan. Nah, kita share mungkin ya tentang keadaan mereka. Kita juga tidak pernah berhenti ya untuk terus mengupdate info ya dalam rangka terus mensupport ya upaya perjuangan ini ya, karena ini perjuangan kita bersama sebagai umat Islam. Nah, dengan keyakinan ayat ini ya, maka kita harus yakin kemenangan itu pasti akan berada ya di dalam kebenaran, yaitu umat Islam ya. Hanya kita perlu di sini bersabar. Nah, ini ujian juga bagi kita ya untuk tidak pernah putus asa. Jangan sampai kita berbalik ya. Nah, boykot itu terus ya kita lakukan tanpa henti ya, mulai dari hal-hal yang kecil ya, apa yang kita beli ya dalam kebutuhan kita sehari-hari kita harus selektif. Itu dalam rangka kita berjihad ya, berjuang untuk memenangkan ya kebenaran ya ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian di dalam tafsir juga disampaikan ya bahwa ayat 81 dan 82 dari surat Yunus ini ya. Kita lanjutkan 82-nya. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Nah, jadi di dalam tafsir ya ulama mengatakan bahwa 2 ayat ini, ayat 81 dan 82 surat Yunus ini adalah 2 ayat yang bisa ya mengusir ya sihir. Nah, jadi kalau mungkin ada ya keluarga atau kita mendengar orang yang terkena sihir, santet ya atau kiriman-kiriman yang buruk ya, maka 2 ayat ini bisa kita bacakan ya di dalam air ya, kita tiupkan, nanti bisa disiramkan ya ke orang yang terkena sihir ataupun kena guna-guna ataupun santet dan seterusnya ya. Jadi insya Allah ya dengan keyakinan tadi ya bahwa Allah akan memenangkan ya kebenaran dan akan menghancurkan keburukan ya. Di dalam ayat 82 Allah juga tegaskan bahwa Allah akan mengukuhkan yang benar ya dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Nah, jadi kemenangan Islam itu bukan mengikuti umur kita ya, mungkin walau alam ya kita masih menemui atau tidak nantinya ya Palestina merdeka, Islam berjaya ya. Yang jelas mudah-mudahan kita menjadi bagian ya orang-orang yang berjuang ya, walaupun mungkin kita tidak melihat ya kemenangan itu, kita tidak perlu khawatir karena kemenangan itu adalah bagi ya pihak yang benar. Tadi kata Allah, Allah akan mengukuhkan ya, menegakkan artinya kebenaran di muka bumi itu. Walaupun di sini ya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya. Nah, jadi kita harus yakin, hakul yakin ya dengan janji Allah ini. Tapi mengapa belum sampai ya? Berarti kita belum layak ya untuk dimenangkan ya umat Islam ini, sehingga kita di sini tugasnya memantaskan diri kita ya untuk layak ya menerima kemenangan ya dengan terus beriman, bertakwa ya, terus mensupport ya, berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh,
maka yakin ya kemenangan itu akan Allah berikan. Kemudian di ayat 83, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Nah, jadi diceritakan ya bahwa sihir-sihir ya dari ahli sihir Fir'aun tadi ternyata dapat dikalahkan ya oleh kekuatan Allah ya. Jadi Nabi Musa diilhamkan oleh Allah agar melempar tongkatnya, dan akhirnya tongkat Nabi Musa itu berubah ya menjadi ular besar yang memakan ya sihir-sihir ya, tongkat tali temali ya, sihir yang dilemparkan oleh orang-orangnya Fir'aun ya, dan habis ya ular-ular yang, dan itu sebenarnya hanya sihir ya, jadi bukan, kalau mata yang ditampakkan itu Nabi Musa melihatnya hanya tali-tali yang bergerak gitu ya, tapi kalau orang awam ya itu melihatnya sebagai ular-ular yang banyak ya. Jadi sihir itu seperti itu, hanya mata kita yang tertipu ya. Nah, tapi orang yang dibukakan ya matanya itu melihat kepalsuan ya dari sihir. Nah, maka ahli sihir ini ya ketika melihat tongkat Nabi Musa itu benar-benar ya berubah jadi ular yang sebenarnya, mereka akhirnya tahu ya bahwa sihir-sihir mereka itu adalah palsu dan Nabi Musa itu benar-benar ya mukjizat dari Allah. Nah, jadi sebenarnya mereka melihat ya kebenaran mukjizat Allah, karena benar-benar nyata ya berwujud ular yang sangat besar ya yang bisa mengalahkan sihir-sihir mereka. Maka akhirnya ya beberapa orang tadi ya, termasuk beberapa tukang sihir itu akhirnya mereka beriman ya, sujud menyungkur ya, beriman ya, karena mereka bisa membedakan ya mana yang sihir, mana yang benar-benar ya mukjizat dari Allah. Nah, maka akhirnya di sini dikatakan ya mereka ada yang beriman ya, walaupun ya tidak banyak. Di sini dikatakan ya hanya sebagian ya dari Bani Israel tadi ya yang beriman, karena di sini dijelaskan mereka benar-benar takut ya dengan Fir'aun ya. Fir'aun ini memang luar biasa ya. Kalau ada yang beriman itu ya dia akan bertindak sewenang-wenang ya, menyiksa mereka ya dengan kekuasaannya, sehingga dikatakan ya Fir'aun ini benar-benar melampaui batas kata Allah ya. Jadi penyiksaan demi penyiksaan ya dilakukan oleh Fir'aun ya kalau kedapatan ya mereka itu beriman ya, sehingga mereka bersembunyi-sembunyi ya, yang beriman ini ketakutan ya. Nah, maka di tengah ketakutan ini ya Allah berfirman ya kepada Nabi Musa ya untuk mengatakan ya kepada kaumnya di ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang berserah diri atau muslim ya. Jadi di sini adalah pelajaran juga bagi kita ya ketika menghadapi kesulitan ya, kesusahan, bahkan mungkin ya ancaman ya, ataupun tadi ya seperti kaumnya digambarkan ya seperti orang-orang yang beriman tadi, mereka itu ketakutan ya dari penguasa. Maka di sini Allah contohkan ya ketika terzalimi ya, maka inilah yang kita ucapkan ya untuk senantiasa berserah diri ya, bertawakal kepada Allah. Jadi tidak perlu khawatir ya, Allah jelaskan ya bagaimana ya akhir ya orang yang bertawakal di ayat 85,
faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Nah, sehingga ketika diperintahkan mereka untuk bertawakal, maka mereka berkata kepada Allah, kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Jadi tawakal ini Masya Allah ya, perlu kita lakukan ya dalam setiap saat ya, melakukan apapun. Maka jangan pernah ya kita mengandalkan kemampuan kekuatan kita, tapi kita senantiasa bertawakal. Itu artinya mengandalkan kekuatan pertolongan Allah dan berserah diri ya. Jadi bertawakal itu dalam artian bukan pasrah ya, tetapi kita berusaha terbaik ya, beriman, bertakwa sebaik mungkin. Maka kita serahkan ya perlindungan, pertolongan kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah akan menolong ya orang-orang yang beriman, bertakwa serta bertawakal. Jadi Masya Allah ya, tawakal ini bahkan salah satu ya pintu surga yang dimasuki orang-orang yang senantiasa bertawakal ya kepada Allah. Jadi dia senantiasa mengandalkan ya kekuatan Allah, pertolongan Allah ya, bukan kepada manusia. Nah, jadi ketika kita misalnya berobat ya, walaupun kita misalnya ke spesialis yang handal ya, tapi tetap di dalam hati kita hanya meminta pertolongan dan kesembuhan dari Allah. Adapun ya upaya kita ya, ikhtiar kita itu adalah sebagai perantara saja. Nah, perkara kesembuhan ya, kemudian keberhasilan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Itulah makna tawakal ya, berserah diri. Jadi kita benar-benar berupaya dulu secara maksimal mengikuti ya sunatullah ya, jalannya, baru kita serahkan hasilnya. Dan kita tidak perlu cemas ya, tidak perlu khawatir. Apapun yang Allah berikan ya, kita harus yakin bahwa itulah takdir yang terbaik ya untuk kita pada saat itu. Dan pasti ada hikmah yang besar ya, walaupun mungkin kita melihatnya buruk ya, tapi di sisi Allah itu pasti banyak kebaikan yang belum kita ketahui. Nah, sehingga tawakal ini luar biasa ya, harus senantiasa kita hadirkan ya dalam melakukan setiap ya aktivitas kita. Kita berusaha dulu yang terbaik, maksimal, ikhlas ya karena Allah. Perkara hasilnya kita serahkan ya kepada Allah. Maka kita akan diberikan pertolongan dan ketenangan serta kemenangan. Itu janji Allah ya. Nah, kemudian kaum muslim tadi yang beriman ya, yang mengikuti Nabi Musa ya, walaupun hanya sedikit, akhirnya mereka menyampaikan tadi di ayat 85 bertawakal, dan juga mereka memohon ya kepada Allah agar tidak dijadikan sasaran fitnah ya bagi kaum yang zalim. Jadi mereka juga merasa takut ya oleh kekuasaan ya Fir'aun dan pengikutnya. Mereka minta perlindungan ya kepada Allah. Jadi kita harus senantiasa ya hanya meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah ya Azza wa Jalla. Nah, kemudian doa mereka yang lain ya di ayat 86, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir ya. Nah, ini doa yang juga bagus ya, kita ucapkan, kita baca ya, senantiasa minta perlindungan ya kepada Allah ya dari fitnah ya kaum yang zalim, dan juga keselamatan ya dengan rahmat Allah. Kita memohon keselamatan dari makarnya orang-orang kafir ya, terutama anak cucu kita ya, kita berlindung, mudah-mudahan ya mereka senantiasa dijaga oleh Allah ya dari fitnah dunia ya, kemudian juga fitnah orang-orang kafir yang senantiasa ya tidak berhenti. Mereka ingin ya menyesatkan ya generasi Islam ini ya. Bagaimana kita lihat mereka luar biasa ya, membuat situs judi online itu, di mana anak-anak ya yang banyak terjerat ya kasus tersebut, anak-anak SD bahkan ya. Nah, ini salah satu menjadi keprihatinan kita ya sebagai orang tua. Makanya kita berdoa ini dalam rangka juga melindungi ya diri kita dan juga anak cucu kita ya, karena fitnah saat ini ya, musuh kita ini kadang tidak terlihat ya, seperti dari gadget ya, dimana konten-konten pornografi ya, kemudian game-game itu yang akhirnya melenakan ya anak-anak kita ya, menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran ya, menjauhkan mereka dari sholat yang khusyuk ya.
bahkan menjauhkan mereka dari majelis ilmu ya. Jadi dengan konten ya seperti TikTok, video short itu ya membuat anak-anak kita itu tidak mudah ya untuk berkonsentrasi dalam belajar ya. Kemudian apalagi ya di majelis ilmu ya, mereka itu sangat bosan ya, sangat mudah bosan sehingga jauh ya dari kehusyuan. Nah, ketika belajar apalagi sholat ya, ini yang terus terang ya, kami sebagai guru itu merasakan ya, mendidik anak di zaman sekarang itu ya beda sekali ya dengan anak-anak zaman dulu. Kalau di sekolah itu ya, mereka itu sebentar saja konsentrasinya udah pecah ya, harus segala macam trik ya mengajar itu kita pelajari supaya anak-anak itu bisa terus ya berkonsentrasi ya, karena ini salah satunya ya akibat penjajahan ya dari medsos ini sebenarnya ya, yang tanpa kita sadari. Bahkan ini ya, kalau ulama ya di Madinah itu mengatakan hati-hati kita ya kadang dengan anak-anak kita yang kecil ya, kita pengennya bebas gitu ya dari mengasuh ya, direpotkan oleh anak, akhirnya anak kita dikasih gadget, padahal itu katanya kamu merelakan anakmu didampingi syaitan ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi ini kadang-kadang ya ibu-ibu sekarang nggak mau repot ya ngurus anak, akhirnya anaknya dikasih tab gitu ya, bebas dia mengakses ya, akhirnya ya itu kata ulama, kamu biarkan anak-anakmu diasuh oleh syaitan ya. Nah itu hati-hati sekali, karena kadang banyak juga ya dari video anak-anak itu covernya anak-anak, tapi kadang isinya ada konten LGBT, kadang ya, kadang ada hal-hal yang memang propaganda ya dari kaum Yahudi ini ya, kaum kafir. Mereka tahu betul ya kalau generasi Islam itu kuat ya, imannya, ilmunya ya, itulah yang sumber ancaman bagi mereka ya, kejayaan mereka itu akan hancur ya ketika generasi Islam itu kuat dari ilmu, iman ya, maka itulah yang mereka hancurkan ya melalui perang ya, secara halus ya, secara masif mereka lakukan ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi dengan ayat-ayat ini maka kita berdoa ya senantiasa kepada Allah agar ya anak-anak kita termasuk diri kita ya untuk dilindungi dari fitnah tadi ya, sasaran fitnah kaum yang zalim, dan juga kita minta selamatkan ya dari propaganda ya orang kafir. Nah, kemudian di ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Nah, karena melihat tadi ya ancaman ya penyiksaan dari orang-orang kafir ya, Fir'aun beserta kaumnya, maka Allah perintahkan ya untuk Nabi Musa beserta saudaranya ya menyediakan rumah-rumah ya untuk beribadah. Jadi orang-orang yang beriman ini beribadah di tempat yang tertutup, tersembunyi ya, tidak di tempat umum. Nah, karena kalau di tempat umum tadi ya mendapat siksaan, bahkan tadi ya segala macam ya kezaliman dari Fir'aun dan kaumnya ya, maka orang-orang beriman ini Allah perintahkan ya kondisi yang seperti itu silahkan ya sholat di rumah sembunyi-sembunyi ya, sambil terus kata Allah di situ dibina ya. Jadi para sahabat yang beriman ini di dalam rumah itu terus ya dibina dengan kabar gembira ya dari Allah berupa ayat-ayat Allah itu ya, karena bagi orang-orang beriman ya ayat-ayat Allah itu merupakan penghibur ya. Jadi Al-Quran ini merupakan hiburan ya yang akan terus menyemangati ya hidup kita ya dalam kondisi seburuk apapun ya. Al-Quran ini akan terus memompa ya, memberikan motivasi ya, sehingga tidak ada ceritanya ya kalau orang yang dekat dengan Allah, dengan Al-Quran itu tidak ada kata putus asa ya. Bagaimana kita lihat ya saudara kita di Palestina itu ya, ketika anak-anak kecil itu disuruh mengungsi ya, yang pertama kali mereka cari, mereka bawa itu adalah Al-Quran ya. Mereka tidak peduli mainan apapun ya, tapi Al-Quran itu yang mereka cari ya, mereka bawa.
karena itulah sumber kekuatan ya bagi mereka. Masya Allah ya, tidak ada seberapanya ya ujian ya kalau kita lihat anak-anak kita ya. Tapi betapa miris ya kalau kita lihat berita-berita ya, ada anak yang mahasiswa kadang bunuh diri ya, ada anak-anak yang depresi dan seterusnya ya. Nah ini akibat jauh dari Al-Quran ya. Karena kalau kita lihat ya, kedekatan dengan Al-Quran inilah yang akan menguatkan ya iman kita, meneguhkan ya pendirian kita istiqomah di jalan Allah. Jadi kita berpesan ya kepada diri kita ya, dan juga anak cucu kita ya, agar senantiasa bersama Al-Quran ya. Jangan pernah tinggalkan ya tilawah Al-Quran, tadabur Al-Quran ya. Karena inilah nanti yang terus membersamai ya, mendidik mereka ya, mendampingi mereka dalam susah maupun senang. Nah, kalau orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia dekat ya dengan Allah, dengan Rasulullah ya. Maka pertolongan Allah tadi senantiasa bersama mereka. Nah, kita tidak selamanya bisa ya terus mendampingi anak-anak kita. Maka jadikanlah Al-Quran ini ya sebagai pendamping mereka kapanpun, dimanapun ya, bahkan sampai akhir hayat ya, harus terus membersamai kita dan juga anak cucu kita ya. Nah, kemudian di sini tadi ya di ayat 87, jadikanlah di sini ya sholat ini ya sebagai penolong kita ya. Jadi dengan sholat inilah juga ya harus kita tanamkan betul ya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya dalam kondisi apapun. Nah bahkan dalam kondisi perang pun ya, Rasulullah ya senantiasa sholat berjamaah ya bersama para sahabat ya, dengan teknik ya bergantian ya, membentuk barisan ya. Nah apalagi ya kalau hanya kondisi sakit kadang ya. Nah kondisi yang sangat kritis saja ya, peperangan, Rasulullah tetap ya menegakkan sholat ya, bahkan berjamaah ya. Nah inilah juga ya yang menjadi PR kita ya, untuk terus menanamkan ya sholat ini harus terus ya ditegakkan ya di dalam diri anak-anak kita. Jangan pernah ditinggalkan, mau kondisi seperti apapun, baik dalam berkendaraan bahkan ya kondisi sakit ya, semua ada caranya. Yang jelas sholat ini tidak ada tawar-menawar ya, untuk terus kita lakukan. Karena inilah yang akan terus menguatkan ya dan menolong kita ya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat ya. Maka Allah berjanji kabar gembira tadi ya yang akan Allah berikan, Allah janjikan ya bagi orang-orang yang senantiasa tadi menegakkan sholat ya, kemudian bersabar ya di dalam menerima segala macam ujian. Nah kemudian di ayat terakhir, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nah, jadi di sini pada titik ya Nabi Musa sudah berjuang ya, berdakwah sekian lama ya, maka tidak melihat ya ada tanda-tanda bahwa mereka itu mau beriman, bahkan semakin menjadi-jadi ya perlawanan mereka terhadap Musa dan pengikutnya. Di sini Firaun ya dengan kekayaannya ya, perhiasan dunia ya, membuat akhirnya banyak ya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, seperti saat ini ya kita juga melihat ya fitnah harta dunia ini banyak menyesatkan ya umat Islam ya, yang akhirnya mereka lebih betah ya berlama-lama di medsos ya daripada Al-Quran, jauh-jauh ya membuka Al-Quran ya, justru mereka lama-lama ya di HP ya. Nah jadi ini salah satu bentuk ya fitnah dunia saat ini,
ketika ya perhiasan dunia, harta kekayaan ini melenakan manusia ya dari beribadah kepada Allah. Nah, maka ya Nabi Musa ya akhirnya berdoa di sini ya, karena melihat ya Firaun ini luar biasa dengan kekuasaan ya, dengan perhiasan kekayaannya ini banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sehingga akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Tuhan, binasakanlah harta mereka. Nah, jadi akhirnya memang ya di dalam tafsir diceritakan ya, kebun-kebun mereka itu hancur ya, kemudian bahkan ya makanan-makanan mereka ya yang gandum sebelumnya berubah menjadi batu ya, akhirnya hancur ya segala kekayaan mereka. Dan Nabi Musa meminta dikunci mati hati mereka ya, supaya mereka nanti melihat azab yang pedih yang mereka dustakan ya. Nah, itu luar biasa ya kalau Nabi Musa ya melihat ya, karena tidak ada harapan lagi, akhirnya beliau berdoa ya. Tapi kita bersyukur ya, beda ya kalau kita lihat Rasulullah ya, sezalim apapun ya kaumnya yang hidup ya, tentunya kita didakwahi Rasulullah ya, Rasulullah tidak pernah berdoa ya seperti itu ya. Bahkan kita lihat ya cerita ketika Nabi Muhammad ya ke Taif ya berdakwah di sana, beliau itu dilempari batu. Bahkan ya kalau sekarang kita lihat di Taif itu ada batu besar ya yang sangat besar yang ingin dijatuhkan ya oleh orang-orang yang kafir ketika itu ya. Nabi Muhammad ketika itu berteduh ya di bawah bukit. Nah, di situ mereka mau menjatuhkan ya batu yang sangat besar, tapi dengan kuasa Allah ya, Allah hadirkan ya malaikat yang akhirnya menahan ya, ada batu kecil diletakkan di batu itu ya untuk menahan batu tersebut tidak menjatuhi Rasulullah. Nah, sampai ketika itu gunung ya, malaikat yang memohon ya kepada Rasul, berdoa supaya kami ini mengazab mereka. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah luar biasa ya, beliau tetap sabar ya, beliau sedikit pun tidak mendoakannya yang buruk. Nah, beliau berdoa ya mudah-mudahan anak cucunya nanti beriman ya. Nah, walaupun beliau melihat ya orang-orang itu memusuhi, bahkan melempari batu berdarah-darah beliau ya, menolak dakwah dengan keras, tapi Rasulullah senantiasa mendoakan kebaikan ya. Kita bersyukur ya, karena cintanya Rasulullah itu luar biasa ya kepada umat Islam, kepada umat manusia ya. Rasulullah ingin ya semuanya itu kita selamat, ingin semuanya beriman ya. Bahkan beliau rela ya mengorbankan jiwa raga beliau ya untuk keimanan kita ya, kebahagiaan umat. Sehingga betapa kita zalim ya kalau kita tidak terus mendukung ya dakwah beliau ya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan banyak-banyaklah kita bersalawat ya sebagai bukti cinta kita juga kepada Rasulullah. Nah, karena bukti cinta kita kepada Rasulullah ini membuktikan cinta kita kepada Allah. Karena Allah ya mengatakan bahwa kalau kamu mencintaiku, kata Allah ya, maka cintailah Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah ya, maka kita mencintai Rasulullah ya, dengan terus menghidupkan sunnah-sunnahnya ya, terus mengkaji Al-Quran, hadis ya, dan kita berupaya memahami serta mengamalkannya. Nah, itulah yang terpenting ya, supaya kita termasuk ya orang-orang yang kelak ya dijanjikan Allah kemenangan ya, keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, akhirnya demikian ya, kaum, kita lihat sejarah ya, kaum Fir'aun ini akhirnya kan ditenggelamkan Allah ya di Laut Merah ya, ketika mereka terus ya mengejar ya Nabi Musa dan pengikutnya. Karena ketika sampai titik ya Nabi Musa ini bahkan dikejar ya, mau dibunuh ya beserta pengikutnya, maka Allah perintahkan ya mereka berlari ya, dan sampai di pinggir Laut ya Merah itu, maka Allah perintahkan tongkat Nabi Musa akhirnya membelah lautan dan mereka bisa ya menyelamatkan diri ya. Nah, dan di tengah-tengah ya ketika kaum Nabi Musa udah sampai ya ke daratan, maka Allah tenggelamkan ya kaum Fir'aun yang terus mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya. Nah, itulah kita melihat ya akhir ya dari keburukan ya, kezaliman itu sunatullah ya, pasti Allah berjanji akan menghancurkan mereka ya sehancur-hancurnya baik di dunia maupun di akhirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa tadi ya kita berdoa
memberikan kita kekuatan iman ya, tawakal tadi ya, kita memohon senantiasa menjadi hamba Allah yang bertawakal, sehingga salah satu nanti pintu surga tawakal mudah-mudahan memanggil kita juga ya, pintu sholat ya, pintu puasa. Nah, jadi banyak pintu-pintu surga itu ya, ahli sedekah. Nah, tapi kalau semuanya kita bisa lakukan, maka semua pintu-pintu itu nanti memanggil kita semuanya ya, sehingga kita bebas memasuki pintu manapun ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah ummahat fillah, kita akhiri ya tadabbur kita dengan sebelumnya. Marilah kita membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.